Bismillahirrahmanirrahim. Wadharib, dan buatlah lahum untuk mereka. Masalan, contoh rojula ini dua orang, ja'alna yang kami jadikan, li ahadihima pada salah satu dari keduanya, jannata ini dua kebun, min a'nabin dari anggur, wa hafafnahuma dan kami buatkan tanaman sela di keduanya, binahlin dengan kurma. Wa ja'alna dan kami jadikan bainahuma antara keduanya, yakni anggur dan kurma, zar'an, sistem irigasi yang baik. Dalam ayat ini dijelaskan tentang konsep tumpang sari, ya, pertanian tumpang sari, di mana dalam satu lokasi ada dua tanaman sekaligus. Nah, di sini ada anggur dan kurma. Anggur adalah simbol di mana tanaman itu cepat panen, ya, sekitar 1 tahun sudah panen. Sedangkan kurma adalah simbol di mana panenannya lama, 6 tahun sampai 7 tahun baru panen. Nah, masing-masing daripada tanaman itu punya umur yang panjang. Artinya apa? Seorang petani ketika memulai tanaman, menanam tanaman, tentu dia berharap untuk bisa bertahan hidup, untuk mensuplai kehidupan sehari-hari. Maka banyak dilakukan konsep tumpang sari ini. Mana tanaman pendek, mana tanaman panjang, dalam arti cepat panen dan panen lama, jangka panjang. Untuk apa yang cepat panen? Tentu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi ayat ini adalah ayat tumpang sari, istilahnya begitu. Tafsir Ibnu Katsir, yaqulullahu ta'ala ba'da dzikril musyrikin al-mustakbirin an mujalasatil du'afa al-masakin wal muslimin. Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan perilaku orang-orang musyrik yang sombong ketika duduk bersama orang-orang yang lemah dan miskin dari kaum muslimin. Jadi ayat-ayat yang menyatakan tentang interaksi antara orang-orang kafir yang kebetulan dia kaya, kemudian dengan orang muslim yang kebetulan dia miskin, waftaharu alaihim bi amwalihim wa ahsabihim. Mereka orang-orang kafir yang kaya yang berhasil itu merasa bangga dengan prestasi harta benda dan bisnisnya itu. Jadi kalau kita lihat, ya, daftar orang terkaya Indonesia misalnya, itu kan muslimnya hanya 1-2, tapi 100 orang terkaya banyak dari kalangan non muslim. Nah, di sini menjadi contoh bagaimana fakta-fakta di lapangan memang mencari harta itu pakai hukum, ya, mencari uang itu pakai hukum dagangnya itu sendiri. Nah, kebetulan di sini orang-orang beriman, orang-orang muslim kurang beruntung dalam berdagang. Nah, mereka kemudian du'afa, masakin. Nah, orang-orang kafir yang mereka berhasil dalam bisnis, mereka bangga dengan keberhasilannya itu. Ya, mereka bangga dengan keberhasilan itu. Nah, fadharaba alaihi masalan birajulaini, lalu Allah membuatkan untuk mereka itu contoh tentang dua kelompok itu. Ja'alallahu li ahadima jannatain, Allah menjadikan salah satu daripada dua kelompok tadi memiliki dua kebun, aibustana ini min a'nabin mahfufataini bin nahlil al-muhdiqah fi jambatihima. Dibuatkan tanaman tumpang sari, ya, tanaman tumpang sari. Ada anggur di tengahnya, lalu di pinggirnya dikelilingi oleh kurma. Ini namanya tanaman tumpang sari. Untuk apa tanaman tumpang sari? Mereka paham bisnis pertanian, agrobisnis. Ya, untuk optimalisasi kesuburan tanah. Jadi di samping panennya jangka pendek, cepat panen, dan bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus untuk apa? Untuk optimalisasi hasil panen. Wa fi khilalihima, di selasanya az-zuru. Ini sistem pertanian yang menggunakan konsep-konsep yang sangat indah dalam irigasi. Wa kullun, dan masing-masing minal asjari waz-zuru, dan masing-masing dari pohon-pohon dan tanaman itu musmirun mukbilun fi ghayatil jud, memberikan
buah-buahan dan panenan-panenan yang sangat-sangat bagus. Walihada qala, dan karena itulah kemudian berkata kiltal jannata ini atat ukulaha, dua kebun itu menghasilkan panenan-panenan yang baik. Kharajat tamaruha, artinya berbuah yang baik. Walam tadlib minhu syai'a, dan tidak membuat satu apa yang lain itu saling merugikan. Jadi itu namanya lah tanaman tumpang sari. Walam tangkus minhu syai'a. Jadi tanaman tumpang sari itu tidak mengganggu, tetapi tanaman tumpang sari itu saling memberikan kebaikan-kebaikan antara satu dan keduanya, antara tanaman-tanaman pokok, tanaman inti, tanaman plasma, dan juga tanaman-tanaman lain seperti sayur mayur yang ada di tengahnya antara kurma dan anggur tadi, zuru. Di situ ada yang bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Wa fajjarla hilalahu manaharo, lalu dibuatkan irigasi. Di sela-selanya itu ada semacam sungai, aywal anharu tatakhariqu fihi ma hahuna wa hahuna. Yakni sistem irigasi yang mengalir sedemikian rupa berputar di sekitar perkebunan-perkebunan itu. Jadi ayat ini ayat-ayat irigasi ya, ayat-ayat tentang tumpang sari, ayat-ayat tentang pentingnya menyusun roadmap, semacam rencana, planning, supaya petani-petani itu bisa bertahan hidup selama nunggu hasil pertanian. Inilah satu gambaran pentingnya ilmu agribisnis itu. Jadi Al-Quran memberikan dorongan untuk memajukan pertanian. Bagaimana pertanian itu maju? Inilah ayatnya. Alhamdulillahirabbil alamin.